Shalom, selamat sore, selamat datang di ibadah hari Sabtu ini. Kembali lagi kita beribadah meskipun masih tetap beribadah di rumah masing-masing. Saya percaya kalau hadirat Tuhan, kuasa Tuhan selalu berada dalam hati kita. Mari sebelum kita mulai kebaktian pada sore hari ini kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau sore hari ini Engkau pertemukan kami kembali untuk beribadah bersama-sama Tuhan. Walaupun kami berada di rumah masing-masing, kami percaya Tuhan, hadirat-Mu turun di atas rumah kami, hadirat-Mu ada dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, setelah kami mau mulai kebaktian sore hari ini, Engkau pimpin Tuhan, kebaktian ini dari awal sampai selesainya, biarlah Engkau yang bertata atas puji-pujian kami, biarlah firman yang kami dengar masuk dalam hati kami dan bertumbuh serta berbuah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama kami sudah berdoa. Amin.
sore hari ini Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau bersorak-sorai bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, siapa yang mau menerima sukacita surga setiap hari? Amin. Ya, mari kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan terima sukacita surga. Ya, semuanya semangat ya di rumah. Dahsyat, amin. Amin. Ya, kita akan menyanyikan lagu berikutnya. Semuanya tetap semangat ya. Nah, kita percaya bahwa hidup kita akan sama dengan orang-orang di luar, amin. Karena kita punya Tuhan yang ajaib. Kaulah satu-satunya. Kebenaran yang
Mungkin ada teman-temannya di sampingnya, saudara, bapak, ibu, bisa diberi kata-kata semangat. Ayo percaya, kita pasti melalui ini dengan semangat, pasti bisa. Ya, silakan duduk, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Hatiku percaya. Ku tak melihat jalanmu,
Shalom saudara. Mari sebelum kita mendengarkan firman, saya mengajak untuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami berterima kasih sekali lagi. Kasih-Mu yang tak berkesudahan itu selalu membanjiri kehidupan kami. Kami mengucap syukur, kami percaya keadaan kami itu tidak tergantung dari seberapa besar permasalahan yang kami hadapi, tetapi bersama dengan siapa kami menghadapinya. Kami percaya selama kami bersama dengan Allah, segala sesuatu yang kami hadapi itu akan selalu baik-baik saja. Karena perlindungan, kasih-Mu, pemeliharaanmu, cinta-Mu, itu akan selalu menjadi garda pelindung dalam kehidupan kami. Terima kasih, berikan kepada kami semua hikmat untuk mendengarkan, mencerna setiap makanan rohani yang akan Kau berikan. Sehingga biar makanan rohani ini akan memberikan kepada kami kekuatan buat manusia roh kami. Sehingga biar dalam hidup ini kami selalu mempunyai gaya hidup refleks yang benar. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita semua sama-sama berkata, amin. Baik, shalom sekali lagi buat saudara semua. Hari ini, saya akan menyampaikan sebuah topik yang saya beri judul, persekutuan orang percaya yang berkasih karunia. Ya. Saya berikan judul persekutuan orang percaya yang berkasih karunia. Terutama kenapa topik ini menjadi salah satu topik yang sangat penting, karena di topik ini juga nanti saya akan jelaskan apa sih yang harusnya dilakukan orang percaya, ya. Apa sih yang harusnya dilakukan oleh kumpulan orang percaya di masa pandemi ini, ya. Nah, kalau saya mengatakan ada persekutuan orang percaya yang berkasih karunia, berarti ada juga persekutuan orang percaya yang tidak berkasih karunia. Nah, saya berdoa teman-teman semua yang ada di PDA Lakasih ini, saudara terbilang sebagai orang-orang percaya yang berkasih karunia. Mari kita lihat Kisah Rasul pasal 4 ayat 32. Ya, Kisah Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37. Nah, judulnya adalah cara hidup jemaat mula-mula. Semua para ahli teolog itu sepakat, ya. Jika kita ingin belajar tentang bentuk gereja yang benar, semua itu selalu merujuk kepada kumpulan jemaat zaman Kisah Para Rasul, ya. Semua para ahli teolog itu sepakat bahwa manifestasi kumpulan orang percaya yang paling sempurna yang pernah ada di muka bumi ini, itu adalah kumpulan jemaat pada zaman Kisah Para Rasul. Karena itu kenapa kalau kita mau belajar tentang persekutuan yang benar, tentu saja saya anjurkan kita belajar kepada yang paling maksimal, kepada yang paling excellent, paling sempurna. Kisah Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37. Saya akan membaca ayat per ayat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, jelas kumpulan orang percaya, sama seperti saudara yang ada di persekutuan doa ini. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ya. Tolong garis bawahi kepunyaan mereka bersama ini, bukan berarti nanti setelah saudara mendengarkan firman ini nanti pulang akhirnya tidak ada rekening pribadi, semuanya rekening bersama. Bukan itu maksud saya. Nanti saya akan jelaskan. Ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan perhatikan ayat 33 ini, dan mereka semua hidup, dikatakan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Ya. Kenapa di sini saya katakan kumpulan orang yang berkasih karunia? Karena dikatakan dalam firman ini, mereka semua. Jadi kalau saudara bayangkan, kalau di sana ada kurang lebih 50 orang, 50-50-nya. Jadi bukan 3 atau 4, bukan. Ke-50 orang itu, tiap-tiap orang hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Ini luar biasa, saudara. Ya. Semua orang yang ada dalam kumpulan orang percaya pada masa saat itu, semua orang hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah.
Di terjemahan lain lebih bagus. Dikatakan seperti ini, Kisah 4 ayat 33. Di terjemahan lain dikatakan seperti ini. Dan Allah memberikan kepada mereka segala sesuatu yang dibutuhkan. Wow, ini luar biasa, saudara. Dikatakan Allah itu memberikan kepada tiap-tiap orang yang ada dalam kumpulan orang percaya itu segala sesuatu yang dibutuhkan. Bayangkan, saudara butuh apa? Waduh, sampai Allah itu mengeklaim dirinya, aku ini memberikan kepada mereka segala sesuatu yang dibutuhkan. Karena itu kenapa kumpulan orang percaya pada masa itu, saya sebut kumpulan orang percaya yang berkasih karunia. Bahkan di versi lain, waduh ini lebih bagus lagi, dikatakan seperti ini. Dan Allah terus saja menunjukkan bahwa dia sangat baik hati kepada semua orang yang ada di tempat tersebut. Bayangkan saudara, bahkan sampai orang-orang yang di luar kumpulan orang percaya itu, mereka itu sampai ngeklaim, kenapa kok sampai kumpulan orang percaya pada saat itu, mereka itu mengatakan seperti ini, kenapa Allah itu terus saja baik hati kepada semua orang yang ada di tempat tersebut. Bayangkan itu sampai orang-orang di sekitar mereka itu sampai berani mengatakan bahwa Tuhan itu baik hati kepada semua dari mereka. Ini luar biasa, saudara. Karena itu kalau saudara belajar tentang sejarah gereja, saudara bisa mengamati hukuman yang paling berat yang dialami oleh orang percaya pada masa itu adalah kalau mereka diusir dari kumpulan orang percaya tersebut. Jadi waktu mereka itu diusir dari komunitas itu, mereka diusir dari persekutuan itu adalah hukuman yang paling berat buat mereka. Kira-kira hari ini kalau saudara dilarang beribadah, bagaimana saudara? Ya, ada orang yang Anda dilarang ibadah, oh haleluya, puji Tuhan, ini kesempatan gitu. Nah, pada masa itu, orang itu kalau sampai dia dihukum karena dia melakukan sebuah kesalahan, dia dihukum, engkau tidak boleh ikut dalam kumpulan kami. Itu adalah hukuman yang paling berat buat mereka. Karena itu kenapa saya mengatakan bahwa apa sih yang menjadi kunci kenapa kumpulan orang pada saat itu dikatakan kumpulan orang percaya berkasih karunia. Karena itu kenapa hari ini saya berdoa, saudara yang mendengarkan firman ini, youth, remaja, atau saudara mungkin dari gereja lain yang mendengarkan rekaman ini, saya akan tunjukkan, ternyata ada 3 kunci membangun kumpulan orang percaya yang berkasih karunia. Ya, kumpulan orang percaya itu kalau saya implementasikan dengan bahasa saat ini, ya gereja yang berkasih karunia, atau persekutuan doa yang berkasih karunia, apapun itu saudara. Saya berdoa persekutuan di mana Anda ini berada, itu menjadi persekutuan yang berkasih karunia. Karena saya menemukan, apalagi nanti kalau sudah saya jelaskan, saudara akan bisa melihat, ternyata ada kumpulan-kumpulan yang tidak berkasih karunia. Ya. Nah, ada 3 kunci bagaimana membangun kumpulan orang percaya yang berkasih karunia. Ada 3 kunci. 3 ini tidak boleh kurang salah satu. Karena poin 1 bisa terjadi karena poin kedua bisa terjadi karena poin ketiga. Jadi 3-3-nya ini harus dilakukan. Ya. Sekali lagi, saudara rindu Allah memberikan kepada Anda segala sesuatu yang dibutuhkan? Wah, ini kuncinya. Sekali lagi ini bukan janji palsu, tetapi karena ini pernah dikatakan dalam Alkitab, percayalah Tuhan kita adalah Tuhan tetap sama. Ya. Semua yang dialami orang-orang zaman kisah para rasul itu harusnya bisa kita alami, asalkan cara kita mengikuti juga caranya mereka. Yang pertama, Kisah 4 ayat 34. Ya, Kisah pasal 4 ayat 34. Saya beri kesempatan buat saudara bisa melihat Alkitab. Kisah pasal 4 ayat 34. 3 kunci bagaimana membangun persekutuan yang berkasih karunia. Waduh, ini terutama di masa pandemi perlu sekali. Ayat 34. Ya, Kisah 4 ayat 34. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Ya. Karena semua orang mempunyai tanah, rumah, menjual kepunyaannya itu dan hasil penjualan itu mereka bawa. Garis bawah kata-kata, kenapa kumpulan ini dikatakan kumpulan yang penuh kasih karunia?
Karena ternyata ini salah satu cirinya. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Poin pertama, kunci pertama, bagaimana cara membangun kumpulan yang berkasih karunia. Pastikan tidak ada yang berkekurangan di antara kumpulan kita. Kalau saudara bergereja, pastikan orang-orang ada dalam gereja saudara tidak berkekurangan. Kalau saudara sebuah persekutuan, pastikan tidak ada yang berkekurangan. Ya, saya berikan analogi dah, biar agar kita lebih mudah memahami. Apa itu ciri keluarga yang berkasih karunia? Keluarga yang berkasih karunia itu bukan suami berhasil, istri gagal. Wah, itu belum kepenuhan kasih karunia. Atau suami berhasil menjadi kepala rumah tangga, istri berhasil menjadi ibu rumah tangga, tapi anak-anak gagal. Bukan, itu bukan keluarga yang berkasih karunia. Keluarga yang berkasih karunia itu seperti ini. Suami berhasil, istri berhasil, anak berhasil. Saudara setuju dengan hal ini? Itulah kumpulan. Itu adalah keluarga yang berkasih karunia. Berarti apa itu? Persekutuan yang berkasih karunia. Persekutuan yang berkasih karunia itu bukan seperti ini. 1-2 orang diberkati, sementara 1-2 orang lain miskin berkat. Bukan. Persekutuan yang berkasih karunia, kalau 1-2 orang diberkati, maka semua orang pun diberkati. Itulah kumpulan orang yang berkasih karunia. Karena itu kenapa poin pertama ini, bukankah ini adalah faktor pembeda terbesar antara kumpulan orang percaya pada masa Kisah Para Rasul dengan kumpulan orang percaya pada masa saat ini? Gereja pada masa saat ini, kumpulan pada masa saat ini, semua hampir melakukan apa yang ada dalam zaman Kisah Para Rasul. Mereka mengalami Kristus, mereka membangun hubungan, mereka melakukan penjangkauan. Tetapi ada satu hal yang saya ngamati itu mislead. Satu hal yang dilupakan. Padahal itu menjadi salah satu konsentrasi utama pada gereja mula-mula. Yaitu, pastikan tidak ada yang berkekurangan. Hari-hari ini terutama di masa pandemi, Bapak Ibu. Gereja tidak cukup memastikan jemaatnya hanya datang beribadah atau mengikuti ibadah online. Hari-hari ini saya melihat persekutuan gereja itu rindu memastikan semua jemaatnya itu bisa mengikuti ibadah online. Dan itu bagus. Tapi tidak cukup. Gereja tidak cukup cuma memastikan jemaatnya harus beri persembahan ya. Wah, hari ini ada muncul QR code, semuanya. Jangan lupa. Itu tidak salah, karena tetap gereja butuh operasional. Tapi hari ini saya ingin mengatakan dengan penuh cinta. Tidak cukup hanya memastikan kita datang beribadah, ngikuti ibadah online maksud saya. Tidak cukup hanya memastikan jemaat kita itu persembahan. Tetapi yang perlu persekutuan lakukan itu adalah memastikan apakah semua orang tetap bisa makan. Memastikan mereka mengalami kesulitan, apakah mereka tertolong. Ini faktor pembeda, saudara. Kalau ini tidak penting, kalau saudara mempelajari sejarah gereja, kenapa setiap kumpulan orang percaya pada masa itu, setiap kali ada satu kumpulan, itu ada satu orang yang disebut oikonomos, di mana oikonomos ini memiliki tugas penting, memastikan semua orang itu bisa makan. Kalau itu tidak penting, kenapa ditunjuk orang khusus untuk mengamati hal tersebut? Bahkan Kisah Rasul pasal 6, saudara bisa membaca nanti, itu 12 rasul, itu sampai marah betul, karena mereka melihat pelayanan meja itu mulai dilupakan pada saat itu. Pelayanan meja itu adalah pelayanan di mana kita memastikan orang-orang yang bergabung di tempat kita itu harus bisa makan. Itu pelayanan meja pada saat itu. Jadi pelayanan meja itu dilakukan untuk dipastikan setiap orang percaya pada masa saat itu harus bisa makan. Itu pelayanan meja. Bahkan saking pentingnya pelayanan ini, sampai dicari 7 orang yang punya 3 kriteria. Pertama, terkenal baik. Kedua, penuh Roh Kudus. Ketiga, penuh hikmat. Itu kalau pelayanan itu tidak penting, tidak mungkin diberi kriteria yang sangat mengerikan. Terkenal baik, penuh Roh Kudus, penuh hikmat.
Itu hanya untuk menangani pelayanan meja, pelayanan yang memastikan setiap orang itu tetap bisa makan. Karena itu kenapa pada masa-masa saat ini, saudara, rekan-rekan youth, rekan-rekan umum yang mendengarkan hal ini, salah satu hal yang ironis itu seperti ini. Kita punya teman gereja, kita punya teman persekutuan, dia lapar dan kita tidak tahu. Itu sama seperti orang tua punya 5 anak, yang 3 anak bisa makan kenyang, yang 2 kelaparan. Dan yang 3 ini yang bisa makan kenyang itu tidak tahu kalau saudaranya ini kelaparan. Itu ironis. Karena itu kenapa ini hal pertama yang perlu kita pastikan, terutama di masa pandemi ini, saudara. Hari-hari ini kami memastikan setiap jemaat kami itu harus bisa makan. Hari-hari ini banyak yang mengalami kesulitan, saudara. Sampai-sampai kalau saudara lihat hari-hari ini banyak orang yang beralih jual makanan online. Siomay online, online. Karena bentuk survive. Kami katakan pada jemaat kami, belilah produk mereka, gitu ya. Jadi di gereja kami ada WhatsApp, ya. Jadi kami setiap cabang kami batasi maksimal 100 biar akrab, dan setiap cabang itu punya WhatsApp, ya, WhatsApp grup. Dan itu, waduh, itu hampir setiap hari itu selalu ada orang yang jual sesuatu, jual face shield, jual masker, jual makanan, apapun. Kami arahkan kepada jemaat kami, yuk, ini adalah salah satu cara kita saling memelihara. Belilah produk mereka. Ya. Itu sampai ada yang jual peyek, Bapak Ibu. Ya, dia jual peyek. Waktu itu saya katakan sama istri saya, sudah beli aja, ya. Harganya sih cukup mahal, saya lihat, ya. Tapi saya katakan, sudahlah, dia berusaha. Beli. Ada yang tidak pernah jual bubur, dia akhirnya terpaksa membuat bubur, dia jualan. Ya, saya katakan, sudah, beli aja. Yuk, hari-hari ini pastikan tidak ada yang berkekurangan. Bagaimana mungkin sebuah kumpulan dikatakan berkasih karunia kalau ada yang kelaparan? Saya berdoa, mari. Karena itu kenapa saya percaya harusnya masa pandemi ini akan membuat hubungan antar jemaat itu makin rekat. Ada gereja yang takut setelah masa pandemi, jarang ibadah, hubungan antar setiap orang akhirnya tidak semakin kenal. Harusnya tidak seperti itu dong. Gereja Tuhan tidak pernah tergoncangkan oleh apapun. Kalau tergoncangkan berarti ada cara yang salah yang perlu kita revisi. Saya percaya kalau kita menerapkan prinsip ini, justru masa pandemi itu adalah masa di mana antar orang percaya itu semakin akrab. Kepedulian meningkat, kecintaan terhadap sesama meningkat. Pastikan tidak ada yang berkekurangan. Yang kedua, Kisah 4 ayat 35. Kisah 4 ayat 35. Ya. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Garis bawah kata-kata dibagi-bagikan. Yang pertama, pastikan tidak ada yang berkekurangan. Yang kedua, bangun gaya hidup saling berbagi. Ya. Bangun gaya hidup saling berbagi. Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik, tolong perhatikan. Seringkali banyak orang waktu mendengarkan miliki gaya hidup saling berbagi, banyak orang tanpa disadari mereka pemikirannya, oh perintah ini hanya diberikan kepada orang yang hidupnya kaya. Bukan. Pada masa saat itu, perintah bangun gaya hidup saling berbagi ini juga harus dilakukan kepada orang-orang berkekurangan. Jadi pada masa itu tidak peduli miskin, tidak peduli kaya, tidak peduli berkecukupan atau berkekurangan. Ternyata mereka semuanya itu dilatih gaya hidup saling berbagi.
Kenapa hal ini penting? Mari kita lihat 2 Korintus 9 ayat 8. Ya. Kenapa setiap orang harus dilatih gaya hidup berbagi? Karena itu jika saudara punya teman, dia miskin terus, ya miskin kok 50 tahun. Ya. Mungkin aja karena pelit. Sudah berjuang, bekerja, tapi kok tetap miskin ya? Mungkin karena pelit. Karena itu kenapa jangan sungkan untuk melatih, mengarahkan setiap orang itu belajar berbagi. Kita lihat 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Wow. Segala kasih karunia. Garis bawahi kata-kata segala kasih karunia. Ternyata kasih karunia itu diberikan, itu bukan paket sistemnya. Tapi jenis per jenis. Ya. Kalau buah roh itu diberikan sistemnya paket. Kalau saudara punya kasih, saudara punya sukacita. Saudara punya sukacita, saudara punya damai sejahtera. Buah roh itu sistem paket. Tapi kasih karunia itu diberikan, itu jenis per jenis. Karena itu kenapa kalau saudara melihat, ada orang-orang berkasih karunia dalam hal pekerjaan, tapi dia tidak berkasih karunia dalam hal rumah tangga. Ada orang berkasih karunia dalam rumah tangga, tapi dia tidak berkasih karunia dalam hal hubungan. Kenapa? Di satu sisi nerima kasih karunia, di sisi yang lain tidak nerima kasih karunia. Karena ternyata kasih karunia itu Tuhan berikan, itu sistemnya diberikan jenis per jenis. Dan target Tuhan kita itu menerima segala kasih karunia. Kenapa? Dikatakan di sana. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Kenapa Tuhan ingin melimpahkan kepada saudara semua segala kasih karunia? Karena ciri orang yang penuh kasih karunia, menerima segala kasih karunia, itu berkecukupan di dalam segala sesuatu. Jadi bukan satu bidang berkecukupan, pekerjaan baik, rumah tangga tidak baik, itu belum mengalami kepenuhan kasih karunia. Ya. Rumah tangga baik, kesehatan tidak baik, itu belum mengalami kepenuhan kasih karunia. Dan Tuhan ingin kita mengalami yang namanya kepenuhan kasih karunia. Tuh lihat contoh-contoh orang yang mengalami kepenuhan kasih karunia. Kejadian 39 ayat yang ketiga, saya tunjukkan dulu. Ada orang yang pernah hidup di muka bumi ini selain Yesus tentu saja, yang mengalami kepenuhan kasih karunia. Kejadian 39 ayat yang ketiga. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Wow, orang itu kalau disertai Tuhan itu dia bukan hanya klaim tentang dirinya, aku disertai Tuhan, bukan. Itu sampai orang-orang sekelilingnya itu berani klaim, engkau disertai Tuhan. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ini orang mengalami kepenuhan kasih karunia. Segala sesuatu dikerjakan berhasil. Dan Tuhan ingin saudara mengalami kepenuhan kasih karunia. Tapi caranya bagaimana? 2 Korintus 9 ayat 6, saudara. Ayat 8 tadi, sudah saya katakan, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia. Tapi caranya bagaimana? Ayat yang ke-6. Camkanlah ini. Orang menabur sedikit, menuai sedikit. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Ya, tabur 2 benih pohon mangga, menuai 2 pohon mangga. Tidak mungkin nabur 2 benih menuai 3 pohon. Itu mencuri. Ya. Nabur 2 nuai 2, nabur 3 nuai 3. Pak, saya ini nabur 2 tapi nuai 4. 2-nya dari mana? Dikasih teman. Oh, itu bonus. Ya, itu bonus. Itu tidak perlu dibahas, itu bonus. Tapi normalnya nabur 2 nuai 2. Nabur banyak kasih karunia, menuai banyak kasih karunia. Karena itu kenapa tidak ada cuti dalam menabur. Kenapa pada masa saat itu setiap orang harus diajar untuk berbagi? Karena makin banyak nabur kasih karunia, Anda akan menuai makin banyak kasih karunia.
Galatia 6 ayat 7. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ya. Nabur mangga nuai mangga. Tidak mungkin nabur mangga nuai durian, itu tidak mungkin. Nabur lombok nuai durian, itu tidak mungkin. Nabur senyum nuai senyum. Nabur kata-kata nuai kata-kata. Tabur uang tuai uang, tabur keramahan nuai keramahan. Tapi ada banyak orang Kristen inginnya nabur senyum tuai uang. Nah, itu pelit, saudara. Ya, nabur senyum tuai uang, itu pelit. Nabur senyum tuai senyum. Loh, kalau tabur senyum tuai uang, ya saya mau, saudara. Saya kemana-mana saya kan senyum. Faktanya bukan tidak bisa sih. Kalau bisa pun sekali lagi itu hanya faktor hoki saja. Tabur senyum, tuai senyum. Karena itu kenapa taburlah segala jenis kasih karunia. Anda akan menuai segala jenis benih. Anda menolong anak orang lain tidak bisa sekolah, Anda tolong. Yang akan Anda tuai adalah kecerdasan buat anak saudara. Anda menolong teman saudara yang sakit hari-hari ini, yang akan Anda tuai adalah kesehatan. Tabur banyak kasih karunia, tuai banyak kasih karunia. Ya, karena itu kenapa taburlah segala jenis benih dari hidup kita. Anda akan menuai segala jenis benih. Bangun gaya hidup saling berbagi, yang ketiga terakhir. Kisah 4 ayat 37. Ya. Sambil poin-poinnya itu dari ayat yang berurutan tentang kisah jemaat mula-mula, agar saudara diyakinkan bahwa poin-poin saya ini bukan hanya rekaan kecerdasan saja, bukan, tapi ini memang menjadi poin dalam sebuah perikop, jadi tidak mungkin terjadi miss atau kesalahan. Kisah 4 ayat 37. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkan di depan kaki rasul-rasul. Sekali lagi poin pertama, pastikan tidak ada yang berkekurangan. Poin kedua, bangun gaya hidup saling berbagi. Yang ketiga, pada masa saat itu orang-orang membawa uangnya, lalu mereka tidak minta, tolong catat namaku dong, agar suatu saat waktu saya butuh, saya mendapatkan lipat kali ganda. Bukan. Karena itu poin ketiga, memberi tanpa pamrih. Ada banyak orang Kristen memberi dengan pamrih, ini masalah. Sudah memberi, menolong, suatu kali waktu dia ada masalah, dan orang yang ditolong itu tidak mau menolong, kita marah. Ini bisa menjadi masalah. Memberi tanpa pamrih. Ya. Yesus itu adalah ciri orang yang mengalami kepenuhan kasih karunia. Dan buktinya apa? Yesus memberi tanpa pamrih, bukan? Berarti orang yang mengalami kepenuhan kasih karunia itu selalu memberi tanpa pamrih. Jangan seperti rentenir. Rentenir itu memberi dengan sebuah motivasi, suatu kali aku akan terima kembalian ya. Memberi tanpa pamrih. Sekali lagi 3 poin ini, bagaimana cara membangun kumpulan orang percaya berkasih karunia. Pastikan tidak ada yang berkekurangan. Kalau saudara punya teman-teman gereja, hari-hari ini masa sulit, saudara. Tapi justru ini adalah waktunya. Gereja Tuhan, orang percaya itu menunjukkan kualitasnya. Pastikan tidak ada yang berkekurangan. Bangun gaya hidup saling berbagi. Ya, poin pertama bisa terjadi karena poin kedua. Kenapa orang tidak ada berkekurangan? Karena setiap orang belajar berbagi. Dan yang ketiga, memberi tanpa pamrih. Tidak menuntut apapun dari pemberian. Saya tutup dengan sebuah kalimat penting. Penghalang utama sebuah kumpulan orang percaya tidak bisa menerima kasih karunia adalah egois. Ya. Penghambat kasih karunia dalam sebuah kumpulan orang percaya itu karena setiap orang terus memikirkan diri sendiri atau egois. Pikirkan orang lain, Tuhan akan memikirkan kehidupan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih buat setiap kebenaran firman-Mu. Kami berdoa agar firman-Mu ini tetap menjadi panduan hidup dalam perjalanan nafas kami di muka bumi ini. Agar kami tetap bisa bertindak benar,
di tengah-tengah situasi yang seringkali menggiring kami ke hal-hal yang tidak benar. Kami berdoa agar setiap jemaat yang mendengarkan firman ini akan menolong tiap dari mereka untuk membangun sebuah kumpulan yang berkasih karunia. Dan ini adalah kerinduan-Mu Tuhan, yaitu setiap gereja Tuhan, setiap persekutuan yang ini, mereka semua saling berbagi, saling mengasihi, saling peduli satu sama lain, karena kami percaya harusnya kesatuan itu justru akan terbangun di tengah-tengah sebuah permasalahan yang terjadi. Terima kasih, sempurnakan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita sama-sama berkata, amin. Terus memberkati saudara semua.